Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal-soal OSN dari BPTI. Kita klik di ajang talenta. Cari di sini OSN, ini ada bank soal. Nah, di sini kita klik di tahun 2024 ya, sahabat cerdas. Nah, kali ini kita akan membahas soal OSN tingkat SMP ya. Di sini bidang studi IPA. Nah, di sini kita bahas soal tingkat kabupaten terlebih dahulu ya. Kita klik. Oke, kita mulai dari nomor 1. Dilakukan percobaan osmosis dengan menggunakan potongan kentang. Didapatkan data sebagai berikut. Berdasarkan hasil percobaan di atas, larutan yang hipertonis adalah. Jadi sahabat cerdas, ini ada kentang dimasukkan larutan yang pekat ya. Ini kentang. Kemudian dimasukkan larutan pekat atau hipertonis. Contohnya dimasukkan larutan garam gitu ya. Dengan konsentrasi mungkin 10% gitu. Nah, apa yang terjadi dalam beberapa menit kemudian, maka air dalam kentang itu akan keluar. Nah, jadi airnya atau H2O keluar, sehingga kentangnya itu menjadi mengecil atau menyusut, atau berat kentang akan berkurang ya. Jadi kentangnya itu beratnya akan berkurang. Nah, peristiwa ini kita kenal sebagai proses namanya plasmolisis ya. Nah, berarti bisa kita cek manakah di antara larutan 1, kemudian larutan 2, 3, 4 yang berkurang ya. Sahabat cerdas, ini awal 2,0 menjadi 1,6 berkurang ya, berarti ini hiper. Kemudian ini malah naik larutan awal ke akhir. Nah, kalau naik biasanya kentang ini dimasukkan larutan yang encer, namanya hipotonis, seperti dimasukkan larutan air murni atau aqueous. Ini tetap nih ya. Nah, ini dimasukkan larutan isotonis. Nah, ini berkurang. Ya, ini berarti hipertonis. Nah, ini naik lagi berarti ini hipotonis. Jadi yang hipertonis itu adalah larutan nomor 1 dan nomor 4 ya. Begitu sahabat cerdas, jadi jawabannya nomor 1D. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pernikahan antara wanita dan pria yang keduanya berpenglihatan normal melahirkan seorang anak laki-laki buta warna dan 2 anak perempuan yang normal. Dari kasus ini dapat diketahui, jadi sahabat cerdas, penyakit buta warna ini adalah penyakit yang terpaut seks X dan bersifat resesif ya. Jadi kalau seperti ini, B kecil ini adalah wanita buta warna. Kemudian kalau B besar berarti wanita normal homozigot. Kalau B besar B kecil berarti wanita normal pembawa atau karir. Sementara untuk pria XB besar Y ya. Ini berarti laki-laki normal. XB kecil Y berarti laki-laki buta warna. Jadi wanita dan prianya ini normal. Berarti laki-lakinya normal, ini XB besar Y. Nah, wanitanya ini juga normal. Normalnya bisa ini homozigot B besar atau bisa karir. Nah, kalau kita kasih normal penuh, semua anaknya normal, padahal di sini ada laki-laki yang buta warna, maka ibunya di sini dipastikan karir ya, sahabat cerdas. Nah, kita coba ke perkawinannya ya. Ini normal anaknya wanita, kemudian ini ada laki-laki normal, kemudian ada wanita normal karir, dan ada 1 laki-laki buta warna. Jadi laki-laki buta warna masuk ini ya, ada 1 ya. Kemudian ada 2 anak perempuan normal. Nah, ini normal homozigot, ini normal karir ya. Begitu. Jadi dari kasus di atas dapat diketahui berarti ayahnya homozigot dominan salah ya. Ibu adalah homozigot resesif juga salah. Nah, yang jelas ibunya adalah karir, pembawa ya. Berarti jawabannya adalah C. Begitu sahabat cerdas, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Seorang dokter
menyatakan bahwa lensa mata pasiennya tidak rata di semua bagian, sehingga sinar sejajar tidak dibiaskan dengan kekuatan yang sama. Kelainan ini dapat diperbaiki dengan memakai kacamata silindris. Pasien tersebut mengalami kelainan mata apa? Jadi sahabat cerdas, mata ini ya, urutan cahaya kan ada korpulere ya, kornea, pupil, lensa, dan retina. Jadi kalau kita gambarkan, nah ini ada mata, bola mata ini bagian luar. Nah, bagian luar ini ada pertama kornea ya. Setelah itu masuk ke di sini ya. Ini ada lubang untuk masuknya cahaya yang disebut sebagai pupil. Baru kemudian di sini ada namanya lensa dan ditangkap nanti di retina. Jadi fungsi lensa adalah memfokuskan bayangan ini agar jatuh tepat di retina. Nah, kalau lensanya tidak rata, ya, nah lensanya ini tidak rata, maka penyakitnya disebut sebagai astigmatisme, ya. Nah, sehingga ditolong dengan kacamata silindris sehingga bisa normal. Jadi penyakitnya disebut astigmatisme, sahabat cerdas. Nah, berbeda kalau lensanya ini terlalu cekung sekali ya, sehingga bayangan itu jatuh di belakang retina. Nah, ini yang disebut sebagai hipermetropi ya, rabun dekat ya. Nah, karena lensanya cekung atau minus dibantu kacamata plus ya. Jadi ditolong dengan kacamata plus. Nah, lawannya ini kalau lensanya terlalu cembung, bayangan itu nggak nyampe. Ya, bayangannya nggak nyampe di retina. Nah, ini yang disebut sebagai rabun jauh atau miopi. Ini ditolong dengan kacamata minus. Kalau mata tua, ini presbiopi. Sehingga ditolong dengan kacamata rangkap atau ganda. Begitu ya. Jadi jawabannya C. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nomor 4. Dalam suatu rantai makanan, makhluk hidup yang memakan produsen merupakan konsumen tingkat keberapa dan menduduki tingkat tropik keberapa. Jadi sahabat cerdas, pertama itu dalam rantai makanan itu produsen, kemudian ada konsumen 1, kemudian konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Sementara dalam piramida produsen ini ya, penghasil contohnya tumbuhan ya, ini menduduki tingkat tropik yang pertama. Tingkat tropiknya 1. Kemudian konsumen 1 itu menduduki tingkat tropik kedua, konsumen 2 menduduki tingkat tropik ketiga, dan seterusnya. Jadi makhluk hidup yang memakan produsen itu adalah konsumen tingkat 1 dan menduduki tingkat tropik kedua. Jadi jawabannya B, sahabat cerdas. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Kingdom berikut ini yang selnya tidak memiliki dinding sel ya, sahabat cerdas. Jadi kingdom makhluk hidup itu ada 5 ya. Plant ani promofungi. Yang pertama adalah plante. Ini adalah kelompok tumbuhan. Yang kedua adalah hewan, animalia. Kemudian yang ketiga ada protista. Yang keempat ada monera dan yang terakhir ada fungi. Nah, tumbuhan, ini contohnya animalia ini hewan, protista ini ada 3 ya, seperti protista yang mirip tumbuhan itu ada alga, protista yang mirip hewan itu ada protozoa, dan protista mirip jamur biasanya ada ya, ada jamur air namanya oomycota, dan jamur lendir ya, myxomycota. Monera ini contohnya ada bakteri, dan fungi ini kelompok dari jamur. Nah, fungi ini memiliki dinding sel yang tersusun oleh kitin. Bakteri ini ada dinding sel namanya peptidoglikan. Tumbuhan ini bisa selulosa, bisa hemiselulosa, bisa lignin, bisa pektin ya. Sementara protista ini umumnya tidak memiliki ya, contohnya pada protozoa. Tapi kalau kelompok alga ini punya selulosa, kalau oomycota dan myxomycota juga memiliki selulosa. Oke, berarti jawabannya adalah 5D. Kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya, sahabat cerdas. Keanekaragaman hayati yang tinggi di daerah tropis dimungkinkan
oleh adanya faktor berikut, kecuali ya. Jadi sahabat cerdas, yang utama adalah keanekaragaman hayati ya. Yang pertama adalah keanekaragaman tumbuhan, itu akan mempengaruhi keanekaragaman hewan. Kenapa keanekaragaman berbeda-beda? Tentunya ini dipengaruhi oleh kondisi edafis atau kondisi tanah. Ya. Nah, kemudian tanah ini itu dipengaruhi oleh yang disebut namanya cuaca. Cuaca ini dipengaruhi oleh dua faktor ya. Yang pertama ada altitude, ini di daerah ketinggiannya. Kemudian ada latitude, ini dipengaruhi oleh garis lintang. Nah, kenapa di daerah tropis itu keanekaragaman hayati tinggi? Nah, ini paling utama tadi berada di garis lintang khatulistiwa ya. Cuaca ini dipengaruhi oleh SCAT ya. Jadi ada kondisi suhu, kemudian ada cahaya matahari, kondisi air dan kondisi tanah ya. Jadi yang paling utama itu yang mempengaruhi kondisi tanah itu adalah curah hujan dulu, air. Memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Nah, kemudian karena juga cahayanya sepanjang tahun, karena di dua musim ya, maka suhunya juga hangat dan tanahnya relatif subur. Jadi yang mempengaruhi kondisi keanekaragaman hayati yang tinggi itu ada curah hujan yang tinggi, suhu yang hangat dan cahaya matahari sepanjang tahun. Nah, ini yang C ini bukan ya, perbedaan suhu yang relatif tinggi itu antara siang dan malam itu biasanya di daerah gurun ya. Seperti itu. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7, organel yang berperan dalam detoksifikasi racun. Oke ya, kalau organ yang berperan dalam detoks itu biasanya adalah liver ya, atau hati. Nah, di dalam hati itu ada organel yang disebut peroksisom ya, sahabat cerdas ya. Nah, itu menetralkan racun H2O2 atau yang disebut asam peroksida, nanti dipecah menjadi H2O yaitu air dan oksigen. Nah, seperti ini ya. Itu dengan menggunakan enzim namanya peroksidase atau biasanya juga dikenal sebagai enzim katalase ya. Jadi jawabannya adalah C. Sementara organel yang lain lisosom berasal dari kata lisis, itu untuk pencernaan. Intrasel ya. Kalau mitokondria ini untuk respirasi aerob, untuk menghasilkan energi atau oksidasi glukosa. Sementara badan Golgi ini untuk pembuangan, sekresi, ekskresi. Begitu sahabat cerdas, nomor 7C. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Lapisan kulit pada epidermis sebagai berikut: lucidium, granulosum, germinativum, corneum. Urutan lapisan kulit yang berfungsi sebagai penghasil protein keratin dan sel melanosit adalah, jadi sahabat cerdas, kalau kita singkat ini ya, kolusi geger. Jadi dari lapisan luar itu ada namanya lapisan korneum. Nah, ini biasanya lapisan yang sering mengelupas. Kemudian lapisan yang kedua ini lucidium, ini biasanya berfungsi untuk menghindari gesekan-gesekan. Yang ketiga adalah lapisan granulosum. Nah, ini mengandung keratin ya. Kemudian yang terakhir ada germinativum, membentuk sel-sel kulit baru. Nah, membentuk sel-sel kulit baru sekaligus sebagai penghasil melanin ya, atau warna kulit. Jadi kalau yang ditanya penghasil protein keratin ini di granulosum, berarti nomor 2, dan germinativum itu menghasilkan melanosit ya. Jadi jawabannya 2 dan 3, sahabat cerdas, nomor 8B. Kita lihat lapisan kulit epidermis berikut. Nah, ini sahabat cerdas, korneum itu lapisan terluar,
Kemudian lapisan kedua lucidium ya, mencegah gesekan tadi. Granulosum, nah ini yang mengandung keratin ya. Nah, ada sebenarnya lapisan spinosum itu yang penghasil utama keratin di sini, cuman nanti akan dinaikkan di lapisan granulosum. Jadi di sini nggak ada spinosum ya, sahabat cerdas. Nah, baru berikutnya ada germinativum, itu penghasil sel-sel kulit baru sekaligus melanosit. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Pada suatu hari, Ani meminum air sebanyak 300 ml per hari, sedangkan Eni meminum air sebanyak 2 liter per hari. Berdasarkan perbandingan pernyataan tersebut, maka perbedaan urin yang dihasilkan Ani dan Eni pada keesokan hari adalah, jadi sahabat cerdas, jumlah urin itu akan sebanding dengan air yang diminum. Nah ini ya, jadi yang pertama Ani, kemudian yang kedua Eni. Ani itu meminum 300 ml ya, sementara Eni itu meminum 2 liter atau sekitar 2000 ml ya. Nah, sehingga Ani ini urinnya lebih sedikit karena minumnya lebih sedikit ya. Ini urinnya sedikit. Nah, sementara Eni urinnya banyak. Nah, begitu ya, sahabat cerdas. Nah, biasanya kalau urinnya sedikit, ini pekat ya, warnanya akan pekat. Sementara urinnya banyak, ini biasanya kuningnya agak encer ya, atau kuning pucat. Begitu ya, sahabat cerdas. Yang A, Ani mengekskresikan urin banyak, salah ya. Eni mengekskresikan urin banyak, betul ya. Eni banyak dan kuning pucat, betul. Ani mengekskresikan urin sedikit berwarna kuning pekat, betul ya. Ani mengekskresikan urin sedikit, betul. Nah, kuning pekat, betul. Eni mengekskresikan urin sedikit, salah, harusnya banyak ya. Salahnya di sini. Eni mengekskresikan urin sedikit, salah ya, harusnya banyak. Begitu sahabat cerdas, nomor 9B, nomor 10. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Saat melakukan olahraga, denyut jantung dan pernafasan menjadi semakin lebih cepat. Setelah melakukan istirahat, denyut jantung pernafasan menjadi normal kembali. Mekanisme tersebut dimungkinkan karena adanya apa? Jadi sahabat cerdas, ini adalah saraf diatur tidak sadar ya. Nah, saraf tidak sadar itu ada dua, yaitu ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, biasanya sistem simpatik ini dalam keadaan ketakutan, tegang, atau dalam keadaan tubuh itu butuh aktivitas lebih ya. Contohnya tadi ya, jantungnya berdetak cepat, kemudian nafasnya juga cepat, adrenalinnya meningkat, pupil melebar. Sementara lawannya parasimpatik adalah jantungnya lambat, kemudian nafasnya juga melambat ya. Kemudian juga pupilnya mengecil, air liur naik, itu diatur oleh parasimpatik. Jadi yang pertama semakin cepat ini diakibatkan simpatik, dan yang kedua ini diakibatkan parasimpatik. Nah, mekanisme tersebut dimungkinkan karena adanya apa? Nah, organ yang mengatur saraf tidak sadar itu adalah saraf otonom. Nah, saraf otonom ini dikendalikan di medula oblongata atau batang otak yang disebut sebagai sumsum lanjutan. Begitu ya sahabat cerdas, jadi jawabannya C. Sementara kalau sumsum tulang belakang itu pusat gerak refleks yang ada di anggota gerak. Contohnya tangan dan kaki.